Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur mumu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nini Wari setelah cukup lama memandangi bapak dan ibu mertuanya, lalu bersimpuh di kaki Nyai Wulung, mencium ujung kaki ibu mertuanya dengan derai air mata dan isak tangis. Dengan lembut, Nyai Wulung mengangkat bahunya dan merangkulnya. Mereka berpelukan lama sekali.
Setelah itu Nini Warih bersujud di kaki bapak mertuanya dan mencium kaki Ki Wulung dengan derai air mata. Lalu dia mengusap air mata yang membasahi kaki bapak mertuanya dengan rambutnya yang panjang terurai. Tanpa kata-kata, ia lalu bangkit karena Ki Wulung membimbingnya. Maafkan saya, Kek. Maafkan saya. Saya mohon pamit. Kalau Kakang Walih pulang, tolong sampaikan kalau aku pulang dan kembali pada Bapak dan Simo. Kakek tahan pun tidak bisa, Lu. Kakek halangi pun tidak mungkin. Kalau memang itu sudah menjadi niat dan tekadmu, ya sudahlah. Jaga dirimu baik-baik. Hanya satu pesan kakek. Nenek dan kakek di sini tidak mengusirmu dan akan selalu siap menerima kehadiranmu. Pintu kakek akan terbuka lebar-lebar untuk kedatanganmu, anakku. Nah, sudahlah. Jangan menangis. Kita bisa bertemu lagi nanti. Kalau suamimu nanti datang ke sini, akan kuajak menjemputmu. Terima kasih, Kek. Nek, saya mohon pamit. Duh, anakku. Nyai Wulung dan Nini Warih kembali berpelukan erat sekali. Mereka seakan-akan tak ingin lepas. Nini Warih segera menggendong anaknya, mengangkat barang-barang bawaannya, dan ia pun meninggalkan rumah Ki Wulung. Prihatin, kau harus bersama ibu, Nduk, kakek dan nenekmu. Sekalipun ibumu terasa berat meninggalkan kakek dan nenekmu, tetapi biarlah kita terpaksa pergi, Nduk. Prihatin anakku. Sekalipun kehadiranmu tidak kukendaki, biarlah. Kau adalah pemberian yang maha kuasa. Aku harus memeliharamu, Nduk. Aku harus merawatmu. Oh, prihatin. Prihatin anakku. Kita pergi ke rumah nenek dan kakek, ya, Nduk. Kita hanya berdua. Kau tak punya bapak lagi. Kau tak punya saudara lagi. Karena mereka membenci kita. Nini Warih kemudian melanjutkan kembali perjalanannya. Tangan kirinya menggendong putri mungilnya. Tangan kanannya menjinjing buntalan besar yang berisi pakaian anaknya dan pakaiannya sendiri. Ia berjalan dengan susah payah dan dengan derai air mata yang terus membanjiri pipinya. Bahkan bocah kecil itu pun turut basah oleh air matanya, karena sesekali ia mencium putrinya yang tidak berdosa dalam gendongannya itu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah berjalan seharian penuh, maka Nini Warih pun sampai di rumah bapak dan ibunya, yaitu sebuah desa tak jauh dari Teratak. Duk, Nenek, Mbak, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? boleh atau tidak aku pulang, Mbak?
izinkanlah aku kembali bersamamu. Cucuku. Walah, Nduk. Kau tidak minta tolong orang lain, toh. Kau bentoyongan seperti itu, hah? Kau ini bagaimana? Sudah ku bilang tapi kau nekat. Apa yang kau inginkan ini? Mengapa bisa terjadi seperti ini? Apakah bapak dan ibu mertuamu marah kepadamu? Tidak, Mbok. Si Mbok marah padaku. Sudah, jangan kau tanya seperti itu. Baringkan anakmu di dalam, kasihan. Kau ajak kepanasan. Nini, kau ini bagaimana toh? Simbo tak mengerti mengapa kau punya nasib seperti itu. Sudah kau baringkan anakmu? Iya, Mbok. Maafkan aku ya, Mbok. Aku tak mendengarkan nasihatmu. Aku harus pulang, Mbok. Jika Kakang Warih tidak menjemputku, aku tak akan kembali pada bapak dan ibu mertuaku. Biarkan aku di sini ya, Mbok. Berat hati si Mbok memikirkanmu. Bagaimana tidak ku terima? Lawong kamu ini anakku. Kau adalah darah dagingku. Mana mungkin si Mbok menolak kehadiranmu? Kalau bapak, bagaimana, Mbok? Pasti dia marah kepadaku. Dia pernah memperingatkan aku. Dia pasti marah padaku, Mbok. Masakan marah terus? Nanti kan reda sendiri. Tapi aku takut sekali, Mbok. Bapak galak sekali. Dan nampaknya ia mulai membenciku. Siapa yang membencimu? Siapa bilang? Sekarang di mana, Mbok? Bersih-bersih di kebun, membersihkan rumput. Nanti kalau pulang, bagaimana, Mbok? Apa yang harus kulakukan? Aku yang akan bilang. Aku nanti akan menyusulnya ke kebun. Sudah, kamu di rumah saja istirahat. Kamu pasti capek. Kloni anakmu, aku akan ke kebun. Aku akan menyusul bapakmu dan aku akan memberitahu. Aku ikut ya, Mbok? Tidak, kau jangan ikut. Aku akan bilang sendiri, Mbok. Aku tidak mau si Mbok dan bapak bertengkar. Biarlah aku yang dimarahi. Karena aku yang salah, aku akan matur pada bapak. Nini, dengarkan Simbo. Kau di rumah, kau capek. Perjalanan dari Karanganyar ini tidak dekat, jauh Nini. Dari Karanganyar ke gua ini jauh, kau pasti capek. Nanti kalau anakmu nangis, minta susu siapa? Siapa yang nunggu? Dengarkan Simbo toh. Kan sudah berulang kali Simbo mengatakan kepadamu, hati-hati, hati-hati. Kau ini bandel, Nduk. Alah, kalau diomongi Simbomu ini Mbok didengar toh. Kau ini membuat... Sudahlah, Mbok. Tapi nanti kalau si Mbok dan bapak bertengkar, saya bersalah. Saya tidak mau itu terjadi, Mbok. Sudahlah, dimarahi juga tidak apa-apa. Aku sudah tahu hati bapakmu. Aku bisa meladeninya. Cukup lama aku meladeni bapakmu. Jadi kau tidak perlu khawatir apabila ia marah pada Simbo. Sudahlah, kau istirahat. Tunggui prihatin, jaga baik-baik. Jangan sampai ia menangis dan tidak ada yang menungguinya. Sudahlah, biar Simbo menyusul bapakmu. Jadi, aku tidak boleh ikut, Mbok? Sudah, kau tinggal di rumah saja. Kau jangan pergi kemana-mana. Tunggu anakmu dan jaga dia baik-baik. Jangan sampai dia menangis seorang diri dan tidak ada yang menungguinya.
Kau mengerti, Nduk? Tapi aku khawatir kalau Bapak marah pada Simbo. Nanti bagaimana, Mbok? Sudahlah, kau ini. Sudah, jangan menangis toh. Simbo ini teriris-iris. Simbo jadi ikut sedih kalau kamu menangis. Kalau saja dulu kau mendengarkan Simbo, tentu saja tidak terjadi seperti ini. Sudah sana, masuk dalam. Aku akan ke Tegal. Nyai Prada segera meninggalkan anaknya sambil mengangkat kainnya dan berjalan cepat. Sementara Nini Warih mengikutinya dari belakang dan termangu di ambang pintu, memperhatikan ibunya yang berlari-lari kecil sambil mengangkat kainnya menuju ke Tegalan, tempat Ki Prada sedang membersihkan rumput di kebunnya. Jadi benar, dia pulang dan ikut kita. Apakah kau marah, Kek? Jadi orang tua. Anak pola bobo ke Prada. Ya ini, aku tak bisa menolak kenyataan. Aku tidak bisa mengingkari kasunyatan. Kalau memang ini yang harus kita terima, mau apa? Tapi kau tidak marah, toh, Kek? Kau mau menerima kehadiran Nini dan cucumu. Menerima atau tidak, semuanya sudah terjadi. Nasi telah menjadi bubur. Tak mungkin kau tak nak menjadi makanan yang sedap. Wah, kebangetan. Oh alah, nasib. Ku minta kau tidak marah kepadanya nanti, Kek. Kasihan Nini, wong keadaannya mengenaskan. Ya, marah pun percuma. Ibunya, anaknya sama saja. Susah ku nasihati. Ya, mungkin kalian ingin agar aku cepat mati. Jangan bilang begitu, toh, Kek. Jangan bilang begitu. Kau ini selalu sakit hati kalau diajak rembukan. Nini kan anak kita, sedang menghadapi masalah. Lah kalau ia tidak mengadu pada kita, tidak lari kepada kita, lalu pada siapa? Apa kau rela kehilangan anak kita satu-satunya, Kek? Kalian selalu membuat susah hati dan pikiranku. Cukup lama aku sabar. Kalau semuanya mau mendengar nasihatku dan kata-kataku, tentu tidak terjadi seperti ini. Kalau kau nanti marah, marahlah kepada aku, Kek. Aku yang menanggungnya. Ku minta jangan marah pada Nini. Kasihan. Cucumu juga sudah nampak besar. Ya cantik sekali. Anak jadah. Kek, jangan bicara seperti itu. Dia itu cucumu, cucu kita. Tapi ia lahir bukan dari menantuku, tapi dari penjahat yang bernama Kolo Cokro. Aku tak akan memaafkan laki-laki yang bernama Kolo Cokro itu. Kek, jangan keras-keras. Jangan sampai ada orang yang mendengarkan masalah ini. Semuanya bukan rahasia lagi. Maafkanlah semuanya yang sudah terjadi. Namamu adalah Prada, suka menerima dan memberi. Berikanlah maaf pada kesalahan anakmu. Biarlah dosa yang telah dialaminya agak ringan ditanggungnya. Kasihan, Kek. Jangan marah ya.
Jangan marah padanya. Dasar kelakuan jelek. Kenapa? Siapa yang ditirunya? Siapa yang diturutnya? Aku tidak punya anak, cucu, dan keturunan seburuk itu. Nyeleweng! Loh! Hati Ki Pradah terasa getir sekali. Nyai Pradah tidak berani berbuat apa-apa selain memperhatikan suaminya yang berpaling memandang jauh. Jauh ke depan dengan tatap mata kosong. Lelaki tua itu mengelus-elus gagang cangkulnya. Menggelesot, kakinya perlahan diselonjorkan. Celana hitamnya yang komprang nampak lusuh dan kotor sekali dengan lumpur. Nyai Pradah diam dan ikut memandang Cakrawala jauh ke arah mata suaminya. Ia memandang Gunung Muria yang nampak jauh di selatan, juga kelokan-kelokan sungai yang mengalir menuju ke lembah. Dia melihat daun nyiur melambai-lambai, seakan-akan menghibur hatinya yang resah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.